يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، محمد، محمد رحمة للعالمين، رحمة للعالمين. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. يا ربي يا نبي نديك جود عليا، قلبي ناديك رجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني ليك. يا ربي يا نبي نديك جود عليا، قلبي ناديك راجع ندمان لك يا رحمن، توب عليا ورجعني ليك. يا مولانا يا الله، يا مولانا يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله، يا مولانا يا الله. اغفر ذنبي أنت الكريم واملأ قلبي نور ويقين، اغفر ذنبي أنت الكريم
واملأ قلبي نور يقين. تايب بنالك يا عظيم أخذني يا ربي فيك. Dan untuk itu kami ucapkan selamat datang di launching PT Rim Tour and Travel sebagai penyelenggara ibadah umroh di Provinsi Gorontalo. Kita berikan aplaus untuk PT Rim Tour and Travel yang lebih meriah pagi hari ini. Iya, bagus. Kenapa untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umroh harus dengan PT Rim Tour and Travel? Oke, pertanyaan yang baik sekali ya. Kenapa? Karena ini juga harus kita informasikan bahwa ternyata di PT Rim Tour and Travel ini adalah satu-satunya travel yang berdomisili di Gorontalo yang memiliki izin dari Kementerian Agama Republik Indonesia dengan nomor izin 32 tahun 2017 ya. Ya, luar biasa Gus ya. Tunggu apa lagi? Betul sekali. Dan untuk kesempatan kali ini PT Rim Tour and Travel ini memberikan penawaran khusus kepada para calon jamaahnya untuk keberangkatan tanggal 5 April tahun 2017 itu yang harga yang ditawarkan untuk umroh 9 hari hotel bintang 3 itu sekitar 25 juta ditambah perlengkapan 1.250.000 total 26 juta. Dan untuk hari ini 25 pendaftar pertama itu dibuka dengan harga 22 juta saja. Luar biasa, kita berikan aplaus sekali lagi. Jadi penawaran hari ini. Kemudian juga yang untuk hari ini nanti di acara ini ada door prize. Kita nggak tahu ya siapakah yang ada atau hadir pagi hari ini. Hadiah utama akan mendapatkan hadiah utama. Hadiah utama yang nanti akan kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk mengambil nomor itu. Hadiah utamanya apa nanti? Hadiah utama adalah ibadah umroh. Ya, baik. Jadi siapa yang pagi hari ini yang keluar rumah dengan kaki kanan? Oh ya, seperti itu ya. Baik, tapi yang pasti sekali lagi kami pertegas bahwa PT Rim Tour and Travel ini adalah satu-satunya travel yang berdomisili di Gorontalo yang memiliki izin dari Kementerian Agama RI ya. Dan juga semuanya biaya yang dikeluarkan itu semua dimulai dari pemberangkatan dari Gorontalo. Jadi Gorontalo kita nggak lagi transit di Jakarta, langsung direct ke Jeddah ya. Ya, jadi mempermudah juga Gus ya. Mempermudah menyelenggarakan ibadah umroh. Betul sekali. Dan untuk itu pagi hari ini kita akan awali acara launching atau peresmian dari PT Rim Tour and Travel sebagai penyelenggara ibadah umroh di Provinsi Gorontalo. Ya, akan kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan ditilawahkan oleh Ustadz Husni Idrus LC. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota, yang terhormat Bapak Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, yang terhormat Bapak Ketua Asita. Di sini juga ada perwakilan dari bank, ada Bank Banten, ada Bank BTN. Terima kasih atas kehadirannya, Bapak-bapak dan ibu-ibu, para undangan yang sama-sama kita dirahmati Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan, baik itu nikmat iman Islam, nikmat kekuatan, nikmat kesehatan, lebih khusus lagi nikmat kesempatan, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di acara ini.
Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan insya Allah limpahan rahmat bisa tercurahkan sampai pada kita yang hadir saat ini. Bapak Wali Kota, Pak Direktur, Bapak-bapak dan para undangan yang saya hormati, kita berbicara hari ini adalah launching. Sebenarnya izin kita itu keluar pada tanggal 23 Januari. Sama dengan Hari Patriotik Gorontalo. Ini yang saya sempat kagum. Kenapa izin Dream Tour and Travel keputusan menterinya keluar pada tanggal 23 Januari. Nomornya juga nomor 32. Hanya ada 2 angka. Mudah-mudahan membawa berkah bagi kita semua untuk khususnya masyarakat Gorontalo. Amin, amin. Ya, insya Allah. Ada 2 motivasi kami mengurus izin umroh ini. Pertama, mengingat kejadian pada tahun 2013 di mana jamaah Gorontalo kurang lebih 204 orang yang batal berangkat umroh. Sangat miris. Termasuk banyak keluarga saya yang ikut di situ. Sehingga waktu itu juga saya menunaikan ibadah haji sebelum itu, haji reguler. Setelah pulang, saya sampaikan ke istri saya yang kebetulan direktur, bagaimana kalau kita bikin lagi kita untuk perjalanan umroh. Karena apa? Kasihan kalau kita begini terus. Ini baru 1 kali. Mungkin akan ada yang selanjutnya. Saya waktu itu 2014 mengurus izin. Setelah itu langsung direspon oleh kantor wilayah. Saat sudah mau turun rekomendasinya, tiba-tiba saya punya urusan yang lain. Berarti saya anggap, wah ini belum diridhoi Allah ini. Kita jalan dulu ke basic usaha saya yang sementara jalan. Pada tahun 2016, mungkin karena seringnya saya bolak-balik ke Mekah, Madinah, kembali lagi habis kita lebaran. Saya kemarin 2016 lebaran di Mekah. Setelah pulang dari sana, saya sampaikan lagi, mari coba kita urus dulu izin. Ini kita seriusin. Alhamdulillah 2017 bulan Januari tanggal 23 keluarlah surat keputusan Menteri Agama yang diserahkan langsung di Jakarta. Kalau tidak salah tanggal 30 dan diserahkan langsung oleh Pak Dirjen. Selanjutnya saya kembali ke visi dan misi dari Dream Tour and Travel. Visinya adalah menjadi biro perjalanan wisata umum dan religi yang mengedepankan pelayanan yang berkualitas baik sehingga bermuara pada kepuasan pelanggan. Itu visi. Kemudian misi, menawarkan perjalanan wisata umum maupun wisata religi yang akomodatif. Maksudnya akomodatif itu pesanan dengan harga terjangkau. Kedua, memastikan semua perjalanan sesuai dengan paket yang kita tawarkan. Saya kasih contoh, kalau saya bilang hotel Movenpick di Mekah, harus hotel Movenpick juga. Ketika jamaah datang harus Movenpick juga. Kadang-kadang travel umroh itu
mereka tulis Hotel Bintang 3 Setara. Ini bahasa kasarnya ngeles. Andalan itu setara. Dan pernah kejadian saya waktu 2016 10 hari terakhir saya umroh di sana Ramadan. Kita ambil khusus paket bintang 5. Tertulis di situ Al-Haram Madinah strip setara. Oh, saya pikir karena harganya sudah 50 juta lebih, insya Allah pasti akan bisa ini. Begitu sampai di Madinah, ternyata yang ini katanya bintang 3 sudah jadi berbintang-bintang karena sudah naik tangga. Nah, makanya berdasarkan pengalaman yang demikian, kita komitmen bahwa Rim Travel harus benar-benar mencantumkan nama hotel. Kalau memang jadi tidak ada cerita setara. Setara itu hotelnya belum terbayar. Insya Allah saya sudah meeting dengan teman-teman. 3 hari sebelum kita berangkat, semua dokumen baik tiket, visa, hotel, Gorontalo ke Gorontalo mereka sudah terima. Dan itu pengalaman kita kemarin waktu berangkat tanggal 26 Desember. Alhamdulillah di bandara saya sudah serahkan semua, sehingga tidak ada lagi keraguan jangan sampai saya sudah pergi tidak bisa kembali. Kemudian saya lanjutkan dengan struktur organisasi. Komisaris saya sendiri, kemudian Ibu Direktur, Ibu Rida Atu, mantan kekasih, silakan Ibu berdiri. Mantan pacar. Kemudian ada manajer Bapak Yasir, tolong berdiri. Jadi kita pakai seragam semua ya. Kemudian ada bidang keuangan. Keuangan kita adalah pensiunan BRI ya, pasti banyak yang kenal. Haji Ramli Isa. Mana Pak Ramli? Oh ya, Pak Ramli. Kemudian untuk kesehatan, kebetulan dokternya. Jadi kita ada dokter ini Pak. Ada dokter Haja Nur Hayatilahai. Kebetulan ada peresmian KKP. Jadi kalau di Rim Travel, dokternya juga sudah siap. Karena kita sebelum orang yang sudah mendaftar dan sudah positif berangkat, kita suruh periksa dokter dulu. Dan meningitis juga gratis. Di kita gratis, bukan KKN, kebetulan ini kakak saya, bukan. Tetap kita bayar, tapi kita prioritas. Kemudian pembimbing ibadah. Nah ini pembimbing ibadah kita ada Ustadz Husni Idrus LC. Mana yang tadi mengaji? Ya, baca. Ini Ustadz muda. Alhamdulillah ada muda, ada yang tua. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Ustadz Haji Iso Bisarilama? Umur boleh tua. Berdiri Pak, berdiri. Karena juga pakai seragam. Ya. Insya Allah Pak Ustadz bisa kerasan dengan kita di Rim, karena kita di Rim agak muda-muda. Kemudian untuk bidang pemasaran, Ishak Noho. Mana ini Pak Ishak Noho? Oh sana, di belakang. Karena ada seragam semua, jadi tidak bisa lari ini. Jadi tolong jamaah kalau ada yang mau berangkat, tolong perhatikan orang-orang yang saya sebutkan ini.
karena mereka turut bertanggung jawab. Karena ini resmi pegawai saya, staf. Kemudian ada Zulkifli Ibrahim, pemasaran, ya. Ini bukan pegawai bayangan, biasanya cuma di atas kertas. Tapi insya Allah semua ini kalau datang ke kantor saya pasti ada, dan memang karyawan saya. Kemudian siapa ini? Mama, saudara Mama. Wah, sana. Wah, ini orang travel semua tahu dia. Ibu Dewi. Dewi, ya. Alwiyah. Ini Alwiyah di samping kiri. Oh, bukan. Kemudian logistiknya ada Abdul Ali. Wah, ini jenggotan juga. Rata-rata jenggotan di Dream Travel ini. Kemudian Arwin Atu. Mana Pak Arwin? Rencana paket yang kita tawarkan. Ada 2 paket yang kita tawarkan. Umroh untuk yang 9 hari dengan harga 25 juta. Untuk hotel di Madinah Mubarak Al-Masih. Mubarak Al-Masih itu pintu 16 kalau di Madinah. Mekah Firdaus Al-Umroh itu bagian Misfah. Untuk yang 9 hari ya. Kemudian untuk umroh 12 hari dengan harga 26.500.000, hotelnya sama. Selanjutnya untuk umroh Ramadan hanya 9 hari 31.500.000. Beda, mahal. Memang kalau Ramadan semua mahal. Baik hotel mahal, akomodasinya mahal, pesawatnya juga mahal. Semua mahal. Keunggulan program, harga paket ibadah terjangkau dan bersaing. Pesawat yang kita gunakan adalah pesawat reguler, bukan extra flight. Kemarin ada umroh yang ketemu saya bulan Desember, Pak Direktur pakai extra flight sehingga 4 hari kadang tertunda dan ada sama-sama di Malaysia waktu itu. Ini kita gunakan penerbangan reguler. Jadi setiap ada penumpang dia tidak mudah dia jalan terus. Pembimbing yang berkualitas dan berpengalaman serta mahir dan fasih dalam berbahasa Arab. Jadi bukan hanya bimbing ibadah. Kalau kita kan di sana komunikasi susah. Yang utama pembimbingnya harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Arab. Kemudian akomodasi nyaman, biaya umroh hemat. Biaya sudah termasuk vaksin meningitis dan pemeriksaan kesehatan umum. Itu keunggulan kami. Dan yang paling penting keunggulan kami adalah satu-satunya, yang pertama dan satu-satunya travel penyelenggara perjalanan umroh di Provinsi Gorontalo adalah PT RIM Tour and Travel. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Martin Taha, kemudian Bapak Direktur Umroh dan Haji, Bapak Muhajirin Yanis, kemudian Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Gorontalo, dan juga kepada teman-teman anggota Asita Gorontalo dan khususnya kepada
pimpinan dari tim Tour and Travel Gorontalo. Pada hari ini izinkanlah saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat dan rahmatnya lah kita dapat berada di sini untuk menghadiri acara launching dari PT Tim Tour and Travel Gorontalo. Pertama-tama saya ingin kita semua untuk tepuk tangan sekali lagi kepada Tim Tour and Travel karena hari ini saya bangga sekali karena di Gorontalo sudah ada Biro Perjalanan Umroh yang memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan yang juga anggota dan pengurus dari Asita Gorontalo. Perlu saya perkenalkan kembali bahwa Asita itu adalah Asosiasi Biro Perjalanan Wisata seluruh Indonesia dan kita di seluruh Indonesia anggotanya ada 7.000 lebih. Dan untuk di Gorontalo kami sangat berbangga hati dan bersyukur bahwa anggota kami lah yang pertama memiliki izin resmi dari Biro Perjalanan Wisata Umroh khususnya. Untuk berbicara mengenai umroh, mungkin saya tidak bisa berbicara banyak karena saya sendiri belum pernah umroh. Tapi jangan salah, saya sudah sering jualan umroh. Saya sering jualan umroh. Dan kalau dapat door prize saya mungkin tapi tidak bisa pergi Bu ya. Ya, berbicara mengenai umroh, memang dari segi konsumen biasanya mereka selalu mengutamakan yang ada izinnya. Tapi yang jadi kendala dari masyarakat Indonesia ini adalah biasanya mereka lihatnya yang pertama di harga gitu. Kalau murah mereka mau ikut, padahal itu salah gitu. Karena yang murah itu kadang-kadang bisa saja ada kedok yang lain, dan seperti yang Pak Faisal bilang tadi bahwa jangan sampai di sana bilangnya hotel bintang 3 tapi hotelnya berbintang-bintang Pak ya. Naik tangga itu saya baru tahu itu Pak. Dan dalam kesempatan ini saya sudah pernah berbincang dengan Ibu Rida juga bahwa di Gorontalo kan kita semua travel cukup banyak. Kita kemungkinan akan membuat konsorsium umrah dari Gorontalo yang tentunya dimotori oleh Rim Tour and Travel sebagai pemilik izin resmi dari kementerian. Dan pada kesempatan ini juga saya ingin menghimbau kepada Pak Wali Kota dan masyarakat Gorontalo pada khususnya bahwa marilah kita menggunakan biro perjalanan yang ada di Gorontalo. Jadi kalau mau jalan-jalan atau mau umroh, tidak usahlah pakai dari luar. Kalau di Gorontalo sudah ada, buat apa kita pakai di Makassar, di Jakarta dan lain-lain? Betul kan? Karena kalau di Gorontalo kan jelas gitu. Kalau misalnya dia tidak berangkat atau bagaimana kan pertanggungjawabannya pun jelas. Kantornya ada, izinnya ada, apalagi kalau tergabung di dalam asosiasi resmi dan juga berizin. Tentunya begitu. Karena gini, kecenderungan orang Gorontalo itu biasanya mereka lebih merasa keren atau merasa wah kalau pakai yang dari Jakarta, dari Makassar, dari Medan dan sebagainya. Padahal kita di Gorontalo pun sekarang sudah sanggup. Betul kan Pak? Kita di Gorontalo pun kualitasnya tidak salah gitu. Bahkan kalau bisa sebenarnya dibuat peraturan gitu. Semua yang masyarakat Gorontalo yang mau keluar atau dari SKP dan lainnya, kalau mau perjalanan keluar, pakailah travel di Gorontalo, biro perjalanan Gorontalo. Kenapa? Karena uangnya nanti berputar di Gorontalo juga. Kalau kita store uang ke travel yang di Jakarta, di Makassar, uangnya lari keluar. Akhirnya masyarakat kita di Gorontalo ya perputarannya begitu-begitu saja. Malah kalau boleh dari daerah lain ikut ke Gorontalo, start dari Gorontalo. Sebentar, saya lihat catatan dulu sebentar. Saya ada pesan-pesan sponsor. Tapi pada hari ini saya cukup senang juga karena peserta yang datang cukup banyak dan saya lihat keseriusan dari Rim Tour and Travel ini cukup baik. Dari karyawannya sudah banyak dan juga dari para ustadznya juga saya lihat sudah cukup terkenal dan berpengalaman semua. Dan kehadiran dari Pak Wali Kota, Pak Direktur dan Pak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama di Gorontalo ini saya lihat berarti bahwa
Rim Tour and Travel ini cukup bonafit dan yang pastinya akan kita sokong bersama, Pak. Akhir kata, kalau ada kesalahan ucapan dari saya memohon maaf, dan semoga ini menjadi kelanjutan dan awal yang baik dari Biro Perjalanan Umroh di Gorontalo pada khususnya. Terima kasih dan selamat pagi. Baik, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Martin Chandra, Ketua Asita Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wali Kota Gorontalo, saya sebut dengan hormat Bapak Dr. Andes Haji Martin Taha SEMM. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembinaan Umrah dan Haji Khusus, ini Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis, sudah kenal semua, beliau kakanilnya, saya penggantinya ya. Yang saya hormati Pak Kapolresta kita ya, selamat datang. Yang saya hormati Komisaris PT Rim Tour and Travel, juga yang saya sangat hormati dan banggakan, ini ada orang tua kita Bapak Dr. Andes Haji Sunbiki ya, beserta Ibu selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, ada juga hadir Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo, juga hadir ini Ketua Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Haji Zulkifli Sulaiman, Zulkarnain ya, Zulkarnain, saya hanya panggil Pak Zul ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pengurus PT Rim Tour and Travel yang saya sangat cintai dan banggakan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Pertama, patutlah kita menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita semua diberikan suatu nikmat kekuatan kesehatan sehingga dapatlah kita bersilaturahim di tempat ini, kaitannya dengan satu undangan dari PT Rim Tour and Travel yang insya Allah pada hari ini akan kita launching Biro Perjalanan di bawah PT Rim Tour Travel ini. Salawat serta salam marilah kita selalu sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, penyelenggaraan ibadah umrah di Provinsi Gorontalo ini menurut hemat kami dan pantauan kami ini sungguh sangat luar biasa Pak Wali Kota. Saya selalu mendapat laporan hampir setiap bulan ternyata banyak orang Gorontalo yang ingin berwisata rohani di Masjidil Haram. Ini satu kebanggaan buat kita semua, khususnya di Provinsi Gorontalo, dan alhamdulillah pada hari ini kita telah meresmikan
salah satu PT Rim Tour and Travel yang memang penuh pusatnya berada di Provinsi Gorontalo. Kita beri aplaus dan tepuk tangan untuk PT ini. Perlu disampaikan bahwa jumlah travel dan biro perjalanan di Provinsi Gorontalo sesuai yang data yang ada pada kami, mungkin satu-satunya adalah PT Rim Tour and Travel adalah pusatnya di Gorontalo. Yang kedua, satu cabang, ada yang satu cabang dan ada 17 perwakilan. Itu sesuai dengan data yang masuk di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Jadi memang masih banyak yang istilahnya perwakilan. Oleh karena itu, bahwa sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku, saya sangat mengharapkan bahwa untuk membuka travel dan biro perjalanan ini harusnya ada izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Dan alhamdulillah apa yang dilakukan pada hari ini sehingga PT Tim Rim Tour Travel ini memang benar-benar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai biro perjalanan yang bertanggung jawab, karena yang akan kita bawa langsung dari negeri orang adalah masyarakat Gorontalo. Pengalaman kita pada beberapa tahun yang lalu, hampir 200 lebih orang yang niatnya akan umrah, tapi ternyata umrahnya hanya sampai di Tanah Abang, bukan di Tanah Suci. Dan ketika terjadi persoalan, tidak bisa berangkat dan lain sebagainya, maka ujung-ujungnya yang menyelesaikan adalah pemerintah. Tadi saya bincang-bincang dengan Pak Wali Kota, ternyata ketika itu yang mengembalikan dari Jakarta ke ke Gorontalo adalah juga Pak Wali Kota. Ketika itu cepat-cepat mengurus karena mereka terbengkalai di Jakarta. Nah, ini semua yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Syukur alhamdulillah kita ada travel yang memang ada kantornya. Jadi saya sampaikan di sini bahwa tidak usah ragu-ragu untuk mendaftar travel di Gorontalo, karena pasti sama dengan yang ada di Makassar, di Jakarta, dan mereka ini adalah bertanggung jawab. Ada kantornya, ada strukturnya, ada SDM-nya, ada pembimbing ibadahnya. Saya lihat pembimbing ibadahnya ini masih muda-muda. Ada Ustadz Husni Idrus, apalagi Ustadz yang paling muda adalah Al-Ustadz Ihsan Salilama. Ini mudah terus kelihatan karena memang kalau ketemu selalu ketawa, dan itulah resep dari Ustadz kita Pak Ihsan Salilama. Ini yang perlu saya sampaikan. Dan yang kedua adalah mohon ya kepada seluruh pengelola travel, biro perjalanan umrah ya, baik yang penuh pusat, kemudian cabang dan perwakilan, tolong dilaporkan setiap bulan berapa jumlah jamaah umrah Gorontalo yang akan melaksanakan ibadah umrah. Artinya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa data masyarakat Gorontalo yang melaksanakan ibadah umrah setiap bulan, setiap tahun ternyata banyak sekali. Beberapa hari yang lalu ada teman-teman dari perguruan tinggi yang datang ke kami untuk mengecek, Pak Kamil, berapa jumlah data umrah yang ada di Provinsi Gorontalo tahun 2016 dan 2017. Saya bilang kami mohon maaf, kami tidak bisa menjawab atau memberikan datanya. Kalau haji saya bilang ada semua. Itu sejak 20 tahun yang lalu semua terdata di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Sehingga saya mengharapkan Pak Lahai ya dan teman-teman lainnya yang mengelola ini ya paling tidak kasih lapornya. Cuma melapor saja, misalnya bulan ini 20 orang, bulan lalu berapa orang, sehingga laporan kami ke tingkat pusat, Pak Direktur ini akan mudah dalam rangka untuk melihat bahwa ternyata masyarakat Gorontalo ini sangat luar biasa untuk antusiasnya dalam melaksanakan ibadah umrah. Yang kedua, saya melihat bahwa masyarakat Gorontalo untuk melaksanakan ibadah umrah ini cukup luar biasa. Karena mungkin di Provinsi Gorontalo saat sekarang ini
sampai kemarin saya pantau di Siskohat bahwa waiting list atau daftar tunggu untuk melaksanakan ibadah haji di Provinsi Gorontalo sampai hari ini sudah 13 tahun. Jadi kalau daftar hari ini ya tunggu 13 tahun baru bisa melaksanakan ibadah haji. Maka barangkali salah satu alternatif yang diambil oleh masyarakat kita adalah mereka melaksanakan ibadah umrah. Haji itu kan sebetulnya hanya satu kali, sehingga kalau ingin melaksanakan ibadah umrah ya silakan, karena dia setiap waktu bisa kita melaksanakan ibadah umrah. Yang kedua, barangkali ini salah satu indikasi bahwa pertanda kita masyarakat Gorontalo yang mayoritas beragama Islam sudah cukup tinggi pengamalan akan ajaran agama Islam, sehingga dari waktu ke waktu, dari hari ke hari selalu ada peningkatan bagi mereka yang melaksanakan ibadah umrah. Kemarin juga saya baru menerima laporan, ternyata juga ada teman-teman kita dari Bualemo yang melaksanakan umrah, itu sekitar 20 orang dan mereka baru berangkat, cuma saya belum tahu kalau mereka lewat travel mana dan lain sebagainya. Saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan selamat kepada PT Rinto and Travel yang telah meluncurkan travel pada hari ini. Mudah-mudahan sukses dan saya harapkan agar selalu ada koordinasi antara pemerintah daerah, Kanwil Kementerian Agama, kabupaten kota untuk selalu dijaga sinergitas dalam pelaksanaan kegiatan ini, sehingga dalam pelaksanaannya Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kesulitan baik di dalam negeri maupun berada di luar negeri. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat, mudah-mudahan lancar dan sukses dalam mengemban tugas yang amat suci dan mulia ini. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak siang sedikit ini, jadi saya ulangi. Biasanya guru saya ini Pak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Wali Kota Gorontalo, yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo beserta seluruh jajaran yang sempat hadir, Pak rekan Kemenang Kota, Kemenang Kabupaten, para pejabat di lingkungan Kanwil, yang kami hormati Bapak Kapolres Kota Gorontalo. Selamat datang Pak. Saya alhamdulillah bersyukur karena ada Pak Kapolres, karena di Jakarta kami sudah punya MOU dengan Bareskrim Polri sejak dirjennya Pak Anggito. Terus 2015 kami juga punya penandatanganan pedoman kerja atas pelaksanaan MOU yang kebetulan pada saat itu Pak Budi Waseso, sehingga kami bisa ketemu di sana. Sebelumnya beliau adalah Kapolda Gorontalo dan kami adalah Kakanwil di sini Pak. Yang di samping Bapak itu pengganti saya Pak. Yang kami hormati Pak Kiai Al-Muharram, Pak Haji Ison Salilama, Pak Haji Kiai Haji Surbiki, ini senior kami, serta Ibu Pak Rahab. Ini saya, penyakit saya yang paling susah ini sebenarnya itu ketika berbicara di hadapan guru-guru dan senior. Ya. Istri saya bilang, kamu itu kalau di Jawa Timur, di Jawa Tengah pidatonya berapi-api.
Saya bilang iya, di sana tidak ada guru saya. Tapi kalau sudah di sini saya gugup Pak. Makanya tidak sama dengan Pak Kakang, kita dirancang dan terstruktur. Pak Komisaris, Direktur dan seluruh jajaran pengurus di TOR, Ketua Asita, sahabat kami Pak Martin, ya, sahabat lama, sering membawa kami ke Jepang, ke Australia. Sekedar pengumuman Pak bahwa kalau kita sudah jalan-jalan ke luar negeri juga. Hadirin sekalian, mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu bersilaturahim dalam rangka kegiatan peresmian atau launching dari salah satu penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu PT Rim Tour and Travel, yang kebetulan satu-satunya atau baru satu ini yang milik dan berkantor pusat di Provinsi Gorontalo. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini mendapat ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur karena bisa hadir di tempat ini. Saya juga datang pada kesempatan ini, ada teman-teman kami dari kantor, dari Jakarta, ada dari TU, ada dari perizinan, ada Pak Agus, Pak Cecep, juga sedang menuju ke sini Pak Wali Kota, Kasubdit Umrah, Pembinaan Umrah yang memang berkompetensi ngurus izinnya. Beliau berkenan untuk datang ke sini karena memberikan dukungan. Kami dari Jakarta, tentu ini karena di Gorontalo baru satu, dan diinformasikan kepada kita semua, selama 2 tahun kami bertugas di Jakarta mengurus izin ini, nanti pada tanggal 30 Januari 2017 tiba-tiba Pak Dirjen meminta untuk penyerahan SK itu coba dikumpul dulu, itu ada berapa. Kami laporkan ada 23 SK yang harus diserahkan. Untuk kali ini saya yang akan menyerahkan langsung. Begitu saya diperiksa ternyata ada PT RIM di dalamnya. Saya bilang jangan-jangan karena ada dari Gorontalo 1 terus beliau itu minta supaya beliau yang menyerahkan. Saya tidak ikut campur, staf yang ngatur semua, dan pada saat upacara penyerahan SK benar. Ternyata yang mewakili dari jumlah yang diserahkan itu adalah Ibu Direkturnya. Setelah saya lihat-lihat, saya bilang kok seperti saya kenal ini. Begitu nengok ke kanan, ada yang sedang ngintip dari pintu. Oh, ternyata Pak Lahai. Mendatang Bu Kabin sama Pak Kasubdit. Bapak dan Ibu yang kami hormati, amanah Undang-Undang 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, pada pasal 43, 44, 45, 47 di sana membahas tentang masalah umroh. Di sana disebutkan bahwa penyelenggara ibadah umrah itu dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat yang mendapatkan izin yang ditetapkan oleh menteri. Jadi yang berhak menyelenggarakan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah itu hanyalah Biro Perjalanan yang mendapatkan izin dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kami hormati, PT RIM sebagai Biro Perjalanan Wisata telah memenuhi syarat dan ketentuan sehingga ketika mengajukan izinnya ini dapat dikeluarkan karena persyaratan dan ketentuan telah dipenuhi. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, melihat kondisi dan kenyataan di lapangan, ternyata yang juga menawarkan perjalanan ibadah umroh ini tidak hanya Biro Perjalanan yang punya izin atau yang berhak menyelenggarakan,
Maka kami pemerintah sebagai regulator dan pengawas telah mengeluarkan program atau gerakan nasional 5 pasti untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi apakah biro perjalanan yang menawarkan perjalanan umrah ini punya izin atau tidak. 5 pasti itu apa? Dan saya kira ini juga Pak Lahai dan kepada kita semua termasuk para tokoh agama, mohon ini juga disosialisasikan agar jamaah kita itu tidak lagi mengalami apa tadi yang sudah disampaikan baik oleh Pak Kamil maupun Pak Komisaris. Bagaimana caranya mengetahui bahwa biro perjalanan itu punya izin atau tidak, maka atau mau berangkat umrah itu bisa berangkat sampai ke Tanah Suci, tidak hanya sampai di Tanah Abang. Maka pastikan 5 pasti. Pertama, pastikan biro perjalanan itu punya izin atau tidak. Bagaimana caranya? Kalau dulu kami anjurkan buka website Kementerian Agama, terus masih agak rumit. Sekarang karena kita sudah punya Android, punya paket internet, kami mohon bisa di-download lewat Play Store, cari Umrah Cerdas. Sekarang coba saja kalau ada yang punya paket. Kalau yang tidak punya paket tak nyambung. Di Play Store Umrah Cerdas, lalu di-download gratis, nanti muncul semuanya. Nah, di situ nanti ketahuan. Jika ada yang datang menawarkan umroh, tanya perusahaannya apa, tinggal ketik di situ. Ternyata nama perusahaan tidak muncul, berarti tidak punya izin. Hati-hati. Itu berarti abal-abal, Jakarta bilang. Jadi semua di situ ada fasilitasnya, Pak. Jadi itu untuk memastikan. Yang berikut, pastikan penerbangannya. Jangan sampai hanya terbang ke Jakarta, setelah itu tidak terbang lagi ke Saudi. Makanya tadi, makasih Pak Komisaris, mudah-mudahan ini menjadi komitmen dan konsisten. Karena kalau komitmen saja tanpa konsisten, saya kira itu juga meragukan, Pak. Jadi kalau 3 hari sudah lengkap semua dengan visa, saya akan berikan piagam penghargaan, Pak, setiap pemberangkatan. Iya. Karena ngurus visa ini, Pak, begitu bangun tidur ini yang di KBSA, kalau pikirannya agak bagus, dia langsung buka loketnya, Pak. Tapi kalau lagi miring-miring, itu pengalaman, Pak. Ya, tapi ini niat dan semangat, dan ini dinyatakan di hadapan Bapak Wali Kota dan kita semua, dan kita beri motivasi ini. Jadi visa, penerbangannya, tiketnya, dan ini bukan hanya bagi jamaah, pastikan penerbangannya, tapi bagi perusahaan, tolong untuk memilih maskapai penerbangan harus pilih yang pasti. Jangan seperti cerita Bapak tadi, cerita di Malaysia. Jadi Pak, di akhir Januari sampai dengan akhir bulan Januari 2016 ada 1.900 sekian jamaah umroh Indonesia yang tertunda kepulangannya atau tidak bisa pulang dari Jeddah. Kenapa? Karena mereka menggunakan maskapai Flynas, anak perusahaan dari Saudi. Personal service-nya ada di Jakarta, personal service agennya di Jakarta, general service agennya ada di Malaysia. Ternyata kantor pusatnya ada di Karibia. Pihak ketiga, itu sudah berapa pihak itu? Begitu ini ditelusuri, bagaimana caranya supaya jamaahnya pulang? Ini sobaku-baku tolak. Yang di Jakarta yang ngurus ini dia bilang ada di Malaysia. Dikejar sampai di Malaysia, ternyata ini di Karibia. Ditahu dia model mana ini Karibia. Akhirnya kita dari pemerintah prinsipnya harus jamaah yang ditermakan untuk bisa dipulangkan. Ada yang tertunda 4 hari, 5 hari, tapi semua harus pulang.
Kami pusing dengan itu, tiba-tiba sudah ada surat permintaan rapat dengar pendapat dengan Komisi 8. Dan pasti kalau bicara umrah, walaupun yang laksanakan teman-teman di Biro Perjalanan, tapi kalau namanya umrah berarti ini melekat urusan agama, tetap Kementerian Agama yang akan jadi sasaran. Tapi alhamdulillah, sebelum sampai di Komisi 8, rapat belum dimulai, sudah dapat berita bahwa yang tertinggal di Jeddah belum pulang sudah kembali semua di tanah air. Sehingga pada saat rapat dimulai, langsung itu ditanya, bagaimana kondisi jamaah yang di Jeddah? Pak Dirjen langsung sampaikan, alhamdulillah semuanya sudah kembali ke Indonesia. Jadi rapatnya tidak lama langsung ditutup. Nah, ini tolong Pak, mohon maaf ini Pak Wali Kota, saya karena datang ini memberi support satu-satunya dari Gorontalo. Dari 818 PPIU seluruh Indonesia, itu hari di Gorontalo baru hari ini diresmikan satu, Pak. Padahal saya itu direkturnya dari Gorontalo. Kurang apa saya dorong-dorong teman-teman nih dari anggota ASITA, banyak yang sudah profesional, nggak ngurus-ngurus juga. Apa kurangnya? Kalau kurang orang, banyak orang di Jakarta. Kurang pertanyaan, banyak jawaban di Jakarta. Itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada yang membuka. Kalau toh kemudian tadi Pak Ketua ASITA bilang, semua orang Gorontalo harus berangkat dengan biro perjalanan dari Gorontalo. Tinggal tunggu lusa, kalau ada pernyataan begitu, itu nanti Komisi Pengawasan Persaingan Usaha akan melayangkan surat protes, Pak. Berarti ada monopoli di sini. Karena kalau begitu terjadi persaingan yang tidak sehat di pasar, maka kita akan ditegur. Oleh karena itu, sebagaimana semalam bersama Pak Wali Kota, Pak Kadil, kami juga menghadiri peresmian kantor cabang Al-Qadri. Jadi ini sebenarnya semakin banyak perusahaan yang masuk di Gorontalo, akan semakin tinggi persaingan untuk meningkatkan layanan. Karena kuncinya itu ada di layanan dan kepercayaan. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, tadi tentang kepastian penerbangannya, harus ada kepastian layanannya dan harganya. Harga harus rasional. Jangan kasih harga 6 juta bisa umroh, sampai yang nambah. Ya, tanyakan itu. Nanti apa berpahalanya itu dapat apa enggak? Harus rasional harganya. Tadi disebut 22 juta, 25 juta boleh. Berangkat dari sini. Yang saya khawatir bayar sekarang, berangkat 2 tahun yang akan datang. Yang jamin ini siapa? Belum lagi kalau dibatalkan, uangnya tidak kembali. Ya kalau 5 juta tidak kembali, 100 orang itu sudah 500 juta. Waduh. Jadi harus pasti. Sebelum berangkat, jamaah sudah disodorkan, ini layanan kami, harus ditandatangani. Dan kami sudah minta kepada seluruh jamaah, bila yang sudah ditandatangani dan ternyata di sana tidak seperti itu, lapor kepada kami. Jadi kalau bermasalah, lapor kepada kami. Kalau layanannya bagus, beritahu teman-teman. Gitu. Begitu. Nanti kami selesaikan secara adat kalau bermasalah, biar tidak terjadi pertumpahan darah di antara kita. Pastikan hotelnya. Kami semalam juga sampaikan. Tadi hotel setara. Ternyata sampai di sana hotelnya berbintang, sampai di sana berbintang-bintang. Karena sudah ngos-ngosan naik tangga, nah sudah berbintang-bintang. Belum lagi klosetnya jongkok, begitu berdiri langsung berkunang-kunang. Nah, itu. Jadi memang urus umrah ini gampang-gampang susah. Maksudnya gampangnya yang banyak, susahnya sedikit. Jangan susah-susah gampang. Itu kalau susah-susah gampang berarti susahnya yang banyak, gampangnya sedikit, nggak usah ngurus. Itu. Dan terakhir itu pastikan pisahnya. Jadi kalau pisah 3 hari saya kurang yakin, Pak. Karena ada kebijakan sekarang itu 1 hari sebelum keberangkatan baru boleh proses. Tapi siapa tahu berubah, mungkin ada jalur lain, itu jalur Suawa kota atau jalur apa.
Itu Bapak dan Ibu sekalian yang kami hormati. Bapak dan Ibu yang kami hormati, justru kita mendorong biro-biro perjalanan ini bergerak. Dan kalau kita berbicara tentang umrah, pasti di kepala kita itu Kementerian Agama. Padahal sesungguhnya tidak, Pak. Ketika kita sudah bicara tentang umrah, maka industri rumah tangga ini bergerak. Jadi jangan dipikir ini hanya ibadah, Pak. Makanya saya mengatakan bahwa ketika orang banyak yang berumrah, maka ekonomi ini akan berputar. Jadi industri rumah tangga ini bergerak. Dan saya kira ini contoh. Pak Komisaris bilang, semua pengurus ini berseragam. Begitu saya lihat termasuk Pak Ison, pakai seragam dan baju kerawang. Berarti kerawang yang ada dijual ini, dari pengrajin, ini laku, Pak. Jadi dari aspek ekonomi, usaha kecil menengah, ini bergerak dari aspek ini kerawang saja. Jadi kalau boleh, Pak Wali Kota, buat instruksi kepada seluruh agen, kepada seluruh cabang, perwakilan, dan yang punya izin, ketika jamaah mau berangkat, wajibkan harus punya satu minimal pasang baju kerawang. Berarti ini bergerak industri. Setiap orang mau umrah pasti dia butuh mukena. Maka tukang jahit mukena ini juga dapat itu. Jadi terakhir nanti bermasalah baru Kementerian Agama dapat bagiannya. Jadi semua ini, jadi di satu sisi umrah ini adalah nirlaba, bukan waralaba, adalah nirlaba. Tapi efek dominonya itu adalah bergeraknya industri rumah tangga. Jadi yang punya kerajinan kerawang itu bergerak, punya kerajinan tas bergerak dan sebagainya. Jadi ini punya efek yang luar biasa. Oleh karena itu, semakin banyak jamaah dari Gorontalo mau umrah, berarti juga itu membuka lapangan pekerjaan. Ekonomi ini bergerak. Belum lagi diwajibkan pakai kopiah keranji. Itu dari sisi industri. Dari sisi promosi, ini sampai seluruh dunia lihat, Pak. Jadi banyak keuntungannya. Maka oleh sebab itu, tadi malam saya bilang, Pak Wali Kota besok menghadir. Oh, saya menghadir besok. Karena beliau melihat ini, apalagi beliau ini adalah ekonom. Ini potensi pasar, Pak, sebenarnya. Gitu. Tadi malam juga saya bilang bahwa ngurus umrah ini bukan mencari keuntungan, ya Pak, ya, cari lebihnya. Karena kalau mencari keuntungan berarti orientasi profit. Nah, kalau sudah orientasi profit berarti layanan dikesampingkan. Yang penting untungnya banyak. Lalu bagaimana dengan karyawan, Pak? Iya, yang lebihnya. Kalau biasa beli kaos di Tanah Abang satu itu 50.000, tapi karena jamaahnya sudah 100, bisa tinggal 30.000, Pak. Kan dia punya sisa, tidak usah kasih pulang sama jamaah, kumpul saja. Jadi hitungannya ini kami di subdit umrah kami sudah hitung semuanya, Pak. Makanya orang berlomba-lomba. Itu. Jadi Bapak dan Ibu, ada efek positif dari efek ekonomi, industri berkembang, dan yakin orang mau pergi umrah sekarang ini tidak lagi seperti masa dulu, hanya masyarakat perkotaan. Ini sudah sampai ke masyarakat perdesaan, orang umroh karena beberapa hal. Di antaranya karena masa tunggu haji yang cukup lama, tadi Pak Kakak sudah singgung, Gorontalo sudah 13 tahun, rata-rata nasional 19 tahun. Tapi kalau kita melirik lagi ke kabupaten lain seperti Sidrap, itu 42 tahun baru bisa berangkat. Maka orang daripada mau berangkat haji lebih baik mau umroh. Dulu ada kebijakan kita untuk mengurai masa panjang menunggu haji ini. Biasanya orang pulang mendaftar lagi, itu yang bikin panjang antrian. Sekarang sudah diatur, yang sudah haji boleh mendaftar, tapi nanti 10 tahun yang akan datang, 10 tahun berikut. Nah, daripada dia tidak bisa berangkat lagi, maka dia umroh. Yang berikut mungkin karena faktor ekonomi masyarakat semakin membaik, dan yang terakhir tadi adalah faktor kesadaran keberagaman kita semakin meningkat, sehingga puncak peribadatan kita yang tertinggi itu, ya tentu orang berpikir kalau punya kesempatan, punya uang, kenapa tidak sholat di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi di Madinah. Lalu dengan semangat itu, maka orang berlomba-lomba untuk pergi umrah. Ini adalah peluang bagi kita, termasuk Pak
Lahai dan kawan-kawan, dan tidak perlu merasa terganggu dengan adanya perwakilan cabang. Silakan ini berkompetisi, beri layanan yang baik, karena pada suatu saat ketika layanan yang terbaik itu diberikan kepada jamaah, maka jamaah itu yang akan sudah menjadi corong kita di mana-mana. Ya, misalnya beri layanan ke Pak Wali Kota. Pak Wali, bagaimana kamu berangkat, ada kesempatan? Wajar saja, karena pada suatu saat dia berpidato. Kalau mau umrah itu ada di situ. Karena kalau Pak Wali Kota sudah nunjuk itu tidak berubah lagi, gitu. Jadi kan bagaimana cara kita? Itu ada senior kita, ada Pak Sun, Pak Haji Sun, Pak. Itu kalau sudah nunjuk Pak, itu pasti lah. Dan saya kira kalau sudah hadir di sini, pikirannya sudah begitu. Tinggal bagaimana pelayanannya. Ini door prize-nya berapa Pak umrahnya? Kenapa cuma satu? Ya, mestinya sejumlah orang yang ada di sini. Ya, ya tinggal nanti diatur pelunasannya kapan, kan begitu. Jadi sekali lagi kami selamat, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi ada beberapa poin, hal-hal teknis tentang persyaratan saya kira itu nanti secara khusus dan kita terus berkomunikasi, dan kami minta ini juga terus kita awasi secara bersama. Dan mohon apa yang menjadi harapan Pak Kakambil, kalau dari agen lain yang sempat hadir di sini, kami mohon itu juga laporan ke Pak Kakambil. Setiap pemberangkatan itu dikirim. Di luar nanti laporan SIMPU, Sistem Informasi Manajemen Pelaporan Umrah, itu dilakukan sehari sebelum keberangkatan, terus dilakukan untuk mengetahui berapa banyak jumlah umrah jamaah umrah ke tanah air. Sekarang kalau kita mau berapa jumlah satu tahun, ditanya ke saya, pasti saya tidak akan bisa memberikan jawaban yang akurat. Ya, saya bilang 800.000 satu tahun. Jadi berapa kali lipat dari jamaah haji. Tapi begitu saya ditanya berikut, saya bilang 670.000. Ditanya berikut berapa? 700.000. Kenapa? Data itu ada 3 sumbernya. Pertama, kalau 800.000 berdasarkan berapa visa yang keluar dari KBSA. Sementara di lapangan belum tentu berangkat semua, belum tentu batal yang lain. Lalu data ada di kantor TUH di Saudi. Sama dengan kita di sini ketidakpastiannya. Karena masih ada juga biro perjalanan yang apakah sibuk atau memang tidak mau, banyak yang juga tidak melapor ke kita. Kenapa kita harus kontrol ini? Jangan sampai yang berangkat 100, yang pulang 80, yang 20 kemana? Jangan-jangan sudah ke Suriah, jadi anggota ISIS. Atau yang lain tidak pulang, harus teliti. Ini mau berangkat betul-betul mau ibadah, atau hanya karena kesempatan supaya bisa sampai di Saudi, begitu waktu mau pulang tidak mau lagi datang ke hotel, jadi overstay di sana hanya karena menjadi pekerja rumah tangga yang ada di sana. Jadi ini yang kemudian menjadi belakangan baru kita dengar sudah ditangkap polisi, bahkan ada yang mau dihukum pancung. Ini jadi tolong ini juga kehati-hatian memilih jamaah, lihat yang betul-betul mau beribadah Pak. Jangan hanya mencari kesempatan untuk bisa ke Saudi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan. Sekali lagi mohon maaf jika penyampaian kami ada hal yang kurang berkenan, tapi terus terang kami memberikan syukur yang luar biasa karena baru ada satu ini di Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi jamain amma ba'd. Yang saya hormati dan saya banggakan Direktur Pembinaan Haji dan Umroh Khusus Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis, Kakanwil Kementerian Agama yang digantikan oleh Pak Lukman Langke bersama seluruh rombongan dari Jakarta, termasuk Ibu hadir.
Yang saya hormati Bapak Kapolres Gorontalo Kota, Bapak Roni Wianto, Pak Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang saya hormati, Direktur Utama PT Ridho Intimurni Tour and Travel, Komisaris Utama, para Kakandep atau Kepala Kantor Kementerian Agama ada dari Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Bapak Haji Sundiki, senior kami, anggota DPRD Provinsi Gorontalo, dan juga adalah Mubalik Kondang Provinsi Gorontalo bersama Ibu, guru saya Bapak Ustadz Ahsan Salilama, dan juga pembimbing dari Rintur bersama Pak Husni Idrus, para karyawan dan karyawati, pimpinan ASITA, Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata yang kami hormati, dan para calon-calon peserta umroh yang saya cintai dan saya banggakan, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah patut kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan kekuatan kepada kita sehingga pada pagi sampai siang hari ini kita beroleh kesempatan untuk berada di tempat ini dalam rangka launching peresmian beroperasinya PT Ridho Intimurni Rintur and Travel, Biro Perjalanan Haji dan Umroh yang merupakan satu-satunya berkantor pusat di Kota Gorontalo. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah salawat dan taslimnya sampai kepada kita yang masih patuh mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, tadi sudah banyak dikupas oleh Pak Direktur, Pak Dr. Muhajirin, tentang bagaimana perjalanan umroh dan lain sebagainya, karena memang itu tugas beliau. Saya akan mengambil bagian dari sisi promosi daerah, sebab ini perusahaan adalah perusahaan yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata. Hanya ada wisata umum dan ada wisata religi. Haji dan umroh merupakan bagian daripada wisata religi. Pemerintah Kota Gorontalo punya program dan kebijakan-kebijakan dalam rangka untuk mengembangkan kehidupan keberagamaan dan keagamaan, yaitu ada program pengembangan religitas di masyarakat kita, Pak. Maka oleh karena itu dengan adanya Biro Perjalanan Wisata di bidang wisata religi ini makin menambah perbendaharaan daripada lembaga-lembaga yang membina kehidupan religitas di lingkungan masyarakat Gorontalo. Untuk itu pertama sekali tentunya kami atas nama pemerintah daerah menyampaikan terima kasih, penghargaan dan apresiasi kami atas berdirinya dan beroperasinya PT Rintur and Travel yang bergerak di bidang Biro Perjalanan Wisata baik umum maupun religi. Dan terima kasih kami juga kepada Bapak Direktur Pembinaan Haji dan Umroh yang begitu serius memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asal daerah yang ingin mengurus rumah tangga perusahaannya yang berada di daerah ini. Karena kami lihat PT Rintur ini berani buka kantor pusat di Gorontalo karena memang melihat peluang pasar. Perusahaan-perusahaan itu
Dia mau, walaupun Pak Direktur bilang tadi perusahaan yang nirlaba, tapi tetap bukan profit yang dia cari, tapi benefit. Kalau benefit kan bisa berupa finansial, bisa berupa sosial, bisa berupa kepentingan masyarakat dan lain-lain. Jadi Rimtone ini melihat pasar, sudah paling itu. Dia survei dulu seperti apa pasar perjalanan wisata, khususnya perjalanan religi, yaitu wisata haji dan umroh di Provinsi Gorontalo. Data menunjukkan, tadi sudah sebagian dikemukakan oleh Pak Kanwil, bahwa minat masyarakat khusus kota Gorontalo, Pak, baik melaksanakan haji dan umroh, itu setiap tahun mengalami peningkatan yang luar biasa. Benar yang dikatakan tadi bahwa daftar tunggu kita sudah mencapai 13-14 tahun. Alhamdulillah sekarang turun 1 tahun dengan adanya dibukanya kuota yang tadinya untuk Provinsi Gorontalo tahun kemarin hanya 702 Pak Haji. Sekarang untuk musim haji 1438 Hijriah 2017 Miladiah itu Gorontalo provinsi seluruhnya 947, khusus untuk kota Gorontalo 500. Yang tahun 2016 atau 1437 Hijriah, kota Gorontalo hanya beroleh kuota atau jatah sejumlah 327. Sekarang tercatat kita bisa memberangkatkan insya Allah pada musim haji 1438 Hijriah ini 500 untuk jatah Gorontalo. Sementara data untuk mereka yang berminat untuk menunaikan ibadah umroh itu setiap bulan paling sedikit 2 kali perjalanan dalam 1 bulan, dan setiap bulan terisi. Kecuali pada musim-musim tertentu, kalau di Saudi itu musim dingin sekali, itu agak menurun dia punya ini Pak, jumlah orang yang akan pergi umroh. Tapi kalau pada musim-musim tertentu yang hampir sama dengan musim yang ada di Indonesia, apalagi musim yang ada di Gorontalo yang panas, sangat panas sekali, itu banyak orang yang mendaftar untuk bisa menaikkan ibadah umroh. Nah, ini kesempatan atau peluang pasar ini yang saya lihat dilihat oleh PT Rimtone sehingga bisa membuka. Dan ini bisa mengindikasikan paling tidak ada 2 hal yang bisa menjadi indikator kenapa begitu besar pasar daripada perjalanan haji dan umroh di Provinsi Gorontalo. Pertama, karena kondisi perekonomian kita makin membaik, pergerakan ekonomi makin meningkat, daya beli masyarakat makin tinggi, sehingga yang tadinya masyarakat belum mampu untuk bisa membiayai untuk naik haji maupun umroh, sekarang dengan ekonomi yang sangat membaik, orang-orang akan menunaikan ibadah haji dan umroh. Dan yang kedua, kemungkinan pula bahwa peningkatan keimanan dan ketakwaan untuk menjalankan ibadah sebagai amalan bagi seorang muslim itu juga meningkat. Apalagi sekarang Pak Direktur, kami sudah menggalakkan yang namanya gerakan subuh berjamaah. Dan ini sudah ada terjadi di Indonesia yang saat ini dipegang oleh rekornya itu Wali Kota Bandung. Orang sholat subuh yang melebihi jumlah orang sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tanggal 19 Maret di Kota Gorontalo kami akan melampaui kira-kira bisa 10.000 sampai 12.000 orang sekali sholat subuh. 19 Maret hari Sabtu di Masjid Agung Baitur Rahim. Karena baru itu masjid yang terbesar di sini. Pak Sun sementara berusaha untuk membangun masjid raya di Provinsi Gorontalo. Mudah-mudahan segera terwujud sebelum Pak Sun meninggalkan gedung rakyat yang ada di Botu. Dan mungkin nanti Pak Sun jadi gubernur baru bisa terwujud, alhamdulillah. Jadi peluang pasar ini yang tentunya memberi peluang bagi para pengusaha-pengusaha. Buktinya kemarin juga dibuka cabang dari PT Al-Qadri yang tadi malam juga saya bersama-sama dengan Pak Direktur melonsing operasinya PT Al-Qadri di
Jadi kalau sudah makin banyak, tentunya terjadi persaingan. Persaingan tentu dalam sebuah usaha itu harus diterima sebagai sebuah kewajaran, sebuah keniscayaan. Sebab kalau berusaha juga tidak ada pesaing, kita tidak bisa mengukur sampai di mana kemampuan kita untuk melakukan operasional usaha. Kalau makin banyak persaingan, tentu yang diuntungkan siapa? Ya adalah masyarakat. Masyarakat yang menerima manfaatnya ini yang diuntungkan. Karena masing-masing akan berlomba-lomba memberikan pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan makin ditingkatkan. Sebab dengan mengelola perusahaan seperti ini, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, itu intinya bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik. Orang mau memakai travel kita yang tadinya dilihat pertama yang menjadi ukuran adalah harga, sekarang tidak. Seperti teman-teman saya juga tidak melihat, bukan harga ukuran saya yang pertama yang saya nilai. Sebab kalau harga murah pasti akan bertanya-tanya bagaimana mereka memberikan pelayanan, hotelnya apa itu, pesawatnya apa, bagaimana perlengkapan yang dia kasih dan lain sebagainya. Apakah kita bisa bikin terlunta-lunta di bandara, angka-angka barang sendiri dan lain-lain. Dan seperti pikiran kita di sana. Tapi juga kalau harganya cukup mahal, kita akan berhitung apa-apa pelayanan yang dia berikan. Bagaimana pesawatnya apa, hotelnya di sana, jauhnya dari Masjidil Haram maupun dari Masjid Nabawi, jaraknya berapa, kita akan hitung. Dan pada akhirnya nanti orang akan memilih mana pelayanan yang terbaik jika dibandingkan pelayanannya, kemudian kemudahan-kemudahan yang dia dapatkan dan manfaat yang dia peroleh dari pelayanan itu, maka dia pasti pilih bukan hanya pertimbangan harga, tapi pertimbangan kualitas pelayanan itu. Maka oleh karena itu, melalui kesempatan ini saya berharap agar PT Rintor yang merupakan satu-satunya perjalanan wisata umroh yang ada di Gorontalo, berkantor pusat di Gorontalo, berikanlah pelayanan yang terbaik kepada masyarakat kami. Dan sebagai pemerintah daerah tentunya saya akan membantu sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab saya sebagai pemerintah daerah. Dan mungkin secara pribadi saya bisa menganjurkan teman-teman saya, para PNS di lingkungan pemerintah kota, itu PNS di lingkungan pemerintah kota Pak, jumlahnya 4.642 orang dengan jumlah honorer 1.818 orang. Sebenarnya kami punya 5.000 lebih, 5.600, tapi yang 678 Pak Sun sudah ambil ke provinsinya, itu guru-guru SMA dan para pegawai SMA dan SMK. Dengan 4.600 lebih para pegawai, katakanlah yang punya kemampuan untuk berumroh 50%, bahkan lebih dari itu. Karena saat ini mereka saya manjakan dengan memberikan TKD tinggi, lebih tinggi dari provinsi. Jadi hanya 2 bulan TKD-nya Pak, itu bisa berumroh kalau hanya 26.000 dolar, 26 juta, 25 juta. Jadi daripada tabuang di Tampalan itu TKD, samui-samui pemain tua lagi, nah lebih bikin umroh. Jadi artinya apa? Bagaimana PT Rinto bersama para tentunya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama agar bisa memberikan pelayanan terbaik sehingga mereka bisa tertarik. Orang yang tidak tertarik, orang yang belum ada niat, orang yang belum ada minat untuk berangkat, tapi kalau kita berikan promosi yang memang memberikan pelayanan yang baik, tapi promosi juga harus sesuai realita. Jangan sampai promosinya jauh cermin daripada gambar, tidak sama dengan yang seperti sebuah pepatah. Jangan sampai kita promosikan begitu gencar dengan hebat, tapi pada saat pelayanannya tidak menunjukkan promosi yang disampaikan. Dan saya kira
kalau itu kita pegang, maka saya yakin dan percaya maka perusahaan ini akan bisa dimanfaatkan oleh para pelanggan dengan baik. Yang kedua, dari sisi pergerakan ekonomi, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur karena memang ini pekerjaan beliau, bahwa banyak cabang-cabang produksi dan bidang-bidang usaha lain yang menjadi ikutan daripada berdirinya ini. Ada tukang manjai, pasti dia akan lebih para rumah karau, pasti dia akan lebih berkembang. Dia akan bikin perjanjian MOU dengan rumah karau, model dan desainnya bagaimana yang dikehendaki rumah karau itu, ada desain-desain yang bagus di sana dan bahan-bahan pakaian yang bagus yang bisa menjadi pakaian daripada para peserta haji dan umroh. Seperti contoh yang dipakai oleh Pak Agus. Kemudian para karyawan-karyawan yang bisa terekrut untuk menjadi pegawai dan tenaga-tenaga pemasaran dan lain-lain. Jadi banyak pergerakan ekonomi makin lebih maju. Maka oleh karena itu tentunya ini kesempatan bagi kita semua, bidang-bidang usaha, lembaga-lembaga lain yang terkait dengan perjalanan wisata ini, baik umum maupun wisata religi. Saya berharap ini akan bisa bersinergi, sehingga dengan sinergitas kolaborasi antara semua lembaga, semua perusahaan, lembaga-lembaga usaha yang ada, pergerakan dan peningkatan ekonomi masyarakat di Kota Gorontalo akan makin lebih meningkat. Dan yang terakhir, saya cuma 20 menit. Saya bilang secara lama, saya bilang paling tinggi saya setengah jam, karena Pak Direktur berikan penjelasan semua. Yang terakhir, tentunya kerjasama antara organisasi yang menaungi terutama Asita dan tentunya lembaga-lembaga yang mengurusi Kanwil dan lain sebagainya. Kalau saya pemerintah kota itu hanya terkait dengan bidang usahanya, tapi dari sisi operasionalnya kan begitu Pak Direktur kunci dia izin, nggak bisa beroperasi. Paling-paling saya cuma cabut dia izin tempat usaha, ya. Kalau izin beroperasi di daerah, izin kalau saya cabut di sini paling Pak Faisal bangun di Suaba boleh. Tapi kalau beliau yang cabut, biar di seluruh Indonesia tidak bisa Bapak laksanakan. Nah, makanya hubungan baik, komunikasi yang baik, bila ada yang ini sangat penting untuk kemajuan usaha. Dan kami pemerintah daerah tentunya berkepentingan, sangat berkepentingan apa? Karena sekarang sudah banyak orang yang punya ketergantungan di sini. Bapak mungkin sudah bikin kerjasama dengan perusahaan penjahit, Bapak mungkin sudah bikin kerjasama dengan perusahaan yang ada di airport yang menangani handling dan lain sebagainya. Karyawan-karyawan yang sudah direkrut, kalau ini stop, maka ini juga pergerakan ekonomi akan stop. Kepentingan kami di situ. Maka untuk menjaga sinergitas ini agar berjalan dengan bagus, satu-satunya yang bisa diandalkan bagaimana mewujudkan komitmen dan konsistensi daripada komitmen itu harus berjalan dengan baik. Harus apa yang dikatakan itu yang kita buat. Jadi apalagi ini perjalanan ibadah begini, kita kalau perjalanan umum saja Pak, kalau orang maki-maki dalam perjalanan, orang bilang hotel bintang apa ini? Pak Direktur bilang berbintang-bintang, bangun kamar itu memang bintang-bintang. Jadi saya kira ini yang menjadi fokus kita, substansi daripada pembukaan perusahaan ini, Rimtol. Saya juga baru tahu karena perusahaannya Pak Faisal ini Pak, namanya yang selalu ikut-ikut tender di Pemkot, namanya Rida Inti Murni. Nah, makanya saya lihat, oh RIM, Rida Inti Murni. Dia bikin dia nama perusahaan. Saya hafal namanya karena selalu begitu baru tayang proyek-proyek yang langsung masuk lagi. Jadi hafal perusahaannya Pak.
Jadi terima kasih, dan saya berharap agar perusahaan ini akan makin lebih berkembang di masa yang akan datang dan akan memberi manfaat bagi masyarakat Kota Gorontalo dan Provinsi Gorontalo pada umumnya. Saya kira ini hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat atas beroperasinya dan dibukanya PT Rintour Biro Perjalanan Wisata di Provinsi Gorontalo yang berkantor di Kota Gorontalo, Jalan Gelatik, Kelurahan Melebela Utara, Kota Gorontalo. Sambil memohon petunjuk dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. PT Rintour Travel yang bergerak di bidang perjalanan wisata umum dan wisata religi secara resmi saya nyatakan resmi beroperasi di Kota Gorontalo. Demikian, terima kasih, selamat, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan terima kasih Gorontalo, kami persilakan. kepada Bapak Kapolres Gorontalo dan juga Bapak Komisaris kami undang. Ya, silakan. Komisaris mendampingi Ibu. Baik, kami persilakan kepada Direktur PT Rintour Travel Ibu Hajar Rida Atu untuk memulai pemotongan tumpeng. Kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Gorontalo. Dan juga kami informasikan setelah ini nanti akan ada door prize ya, yang berhadiah umroh. Baik, saat ini Ibu Direktur dengan didampingi oleh Bapak Komisaris untuk pemotongan tumpeng Kota Gorontalo. Kita berikan aplaus untuk pemotongan tumpeng ini, insya Allah. Dan untuk selanjutnya, pemotongan tumpeng selanjutnya masih oleh Ibu Direktur akan diberikan kepada, sampaikan bahwa PT Rintour Travel ini adalah satu-satunya travel yang berdomisili di Gorontalo yang memiliki izin dari Kementerian Agama RI dengan nomor 32 dan ditandatangani pada tanggal 23. Baik. Tumpeng diserahkan kepada Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama. Jadi Bapak Komisaris mendampingi Ibu yang menyediakan atau memotong tumpeng yang akan diserahkan untuk selanjutnya kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Gorontalo. Baik, dan juga kami silakan diserahkan kepada Kapolres Gorontalo Kota. Iya, masih lagi Ibu. Dan juga seperti yang tadi diinformasikan, untuk door prize hadiah utamanya umroh tidak berlaku untuk keluarga Bapak dan Ibu Komisaris dan Direktur dan juga keluarga dari PT Rintour Travel. Iya, dan juga ada beberapa voucher yang nanti akan dibagikan, Gus. Iya. Dan tentunya untuk yang beruntung pada yang beruntung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban salam masih kurang 3 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang saya hormati Khalifah kita di wilayah Kota Gorontalo, beliau Bapak Wali Kota Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Direktur Pembinaan Umroh dan Haji Khusus. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo.
Yang saya hormati Bapak Kapolres Kota Gorontalo Kota, mohon maaf. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kota. Yang saya hormati Bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, para pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo yang sempat hadir, Bapak Ibu undangan, insya Allah kita semua yang hadir pada majelis Allah siang hari ini selamanya dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, naungan reda, rahmat, berkah, hidayah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain tidak bilang amin. Saya ulangi, amin paksaan itu. Insya Allah kita semua yang hadir pada majelis Allah siang hari ini selamanya dalam bimbingan Allah, lindungan Allah, naungan reda, rahmat, berkah, hidayah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya memulai memandu doa, perlu saya sampaikan untuk menjawab hati kita bahwa saya perlu sampaikan keberadaan saya di mana-mana tapi tidak di mana-mana. Dan sekarang di mana? Karena saya sering muncul dari semua travel, hampir semua travel yang ada di Gorontalo. Kenapa? Karena kapasitas saya sebagai pemimpin ibadah haji dan umroh Provinsi Gorontalo. Makanya semua travel membutuhkan saya, insya Allah saya siap. Tapi sekarang di mana? Pak Haji Faisal dengan Ibu sudah datang ke saya minta kehadiran saya di travel, di Torrent Travel ini. Saya bilang insya Allah sepanjang saya mampu, insya Allah saya bantu untuk membimbingnya. Makanya saya tampil juga di sini. Makanya hadirnya kita pada majelis Allah terkait dengan launching ini, mari kita memohon reda Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wassyuhada wassolihin. Allahumma ya Allah yassirna fil umrati wa la tu'assir. Yassirna ya Allah fil umrati wa la tu'assir. Yassirna ya Allah fil umrati wa la tu'assir. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina wahdin nas waj'alna sawatan liman ihtada. Allahumma hdil insa wal jinna waj'alna sawatan liman ihtada. Allahumma ja'al qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah. Allahumma ja'al qaryatana ya Allah qaryatana hadhihi kal madinatil munawwarah fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli its wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyaya allati fiha ma'asina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a.
Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq, Allahumma ya Rabbal Baitil Atiq, a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa ikhwanina wa auladina minan nar. Allahumma tawwil umurana fil iman wal islam wal amali wat taqwa wal hidayah wan nur wat taufiq wal ridha wa sehat ya Allah. Allahumma ya Allah, antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Rabbana taqabbal minna ya Allah, taqabbal minna sholatana wa siyamana wa zakatana wa hajjana wa umrotana wa jami'a ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi Ibu. Oke, baik, kita lihat nomor berapa. $220 tidak ada. Sampai dengan 119. Oke, mohon bisa di Ibu. Baik. Iya, 115 atas Pak Zainul Badra dari Tabila. Ada? Bisa langsung? Iya. Ibu Kabir kami menanti sekalian untuk dapat menyerahkan voucher dari Hotel Aldi ya. Mari Ibu. Ya, langsung diserahkan. Baik, boleh silakan diabadikan. Baik, selamat Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk voucher. Terima kasih Ibu. Baik. Siapa yang akan mendapat nomor? Iya. Masih ada kesempatan untuk nomor yang belum. Mau diambil lagi 173 kayaknya tidak ada 173. Ada 84 atas nama Ella Said dari Cokro Aminoto, ya, Ibu LH Said. Oke, Ibu LH dari Jalan Cokro Aminoto. Kami mohon kesediaan Bapak Sudbid untuk menyerahkan. Mendapatkan voucher selamat dari Hotel LG.
Kemudian selanjutnya masih ada voucher Hotel Amaris ya. Ya, diserahkan langsung. Selamat Anda memenangkan voucher nginap di Hotel LB selama 1 malam ya. Persembahan dari PT Rinto Travel. Selamat dan terima kasih kepada Bapak Surbigi kami ucapkan. Baik. Ambil lagi. Nomor 111 atas nama Hajang Fadlun Kota dari Kelurahan Kuangobotu. Iya. Dari menyerahkan bagian Hajang Fadlun Kota dari Kuangobotu. Silakan. Voucher Hotel Amaris ya. Ya, diingatkan kembali untuk pendaftaran hari ini dibatasi 25 orang. Betul, yang tadinya 26 juta tinggal 22 juta ya. Hemat. Iya, dan berangkat langsung dari Gorontalo. Baik, terima kasih. Selamat juga Pak Lu. Sekali lagi Pak. Nomor 25. Nomor 25 atas nama Haji Surbiki. Nomor 25. Voucher di mana? Jadi kita menyewakan dulu Bapak. Baik, terima kasih, mohon kesediaan Bapak untuk dapat menyerahkan kepada Pak Sul. Baik, terima kasih dan selamat. Untuk selanjutnya voucher dari ya. Hadiah utama umroh. Kami mohon kesediaan Bapak Wali Kota Gorontalo, Bapak Wali Kota untuk dapat mengambil. Baik, dan juga kami undang nanti Bapak Komisaris dan Ibu Direktur untuk bersiap-siap untuk Pertanyaannya dulu, kan cuma keluarga dari Rinto yang tidak boleh. Kalau yang cabut yang dapat gimana? Boleh. Diulang atau sah? Sah ya. Jadi kecuali keluarga Rinto. Ya, mudah-mudahan. Baik, siapakah yang akan mendapatkan hadiah utama paket umroh persembahan dari PT Rinto Travel sebagai penyelenggara perjalanan ibadah umroh di Provinsi Gorontalo? Nomor. Jadi ini nomor cantik, makanya susah membaca. Karena tidak ada petunjuk di kertas ini. Ya, kalau ada petunjuk di kertas harus digarisbawahi atau underscore-nya ada. Nggak tahu 16 atau 91. Nah, kurang saya melihat dulu mana yang 16 dan 91 di situ. Nah, baru itu saya sebut namanya. Ini yang mengeluarkan ini 91 atau 16 ini? Masa 91 kalau menurut saya 91. Lihat di angka satunya. 91. Lihat angka 91. Berarti lihat di angka satunya, jangan lihat di angka 9. Iya. Iya, 16 ini. 91. Iya, 91. Jadi 91. Tanya